kawan-kawan, sobat-sobat pelaut semuanya. Salam sehat selalu. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghadapi user dari kapal perusahaan luar. Bagaimana sih? Apa sih yang sering ditanyakan pada saat kita interview? Kenapa saya ingin membahas ini? Karena masih banyak kawan-kawan di luar sana, baik pemula ataupun kawan-kawan yang sudah lama di kapal tapi ingin berlayar keluar dan terkendala bahasa. Padahal sebenarnya kita tidak mesti lancar berbahasa Inggris, cukup dengan mengetahui konsep apa-apa saja yang akan ditanyakan kepada kita dari user. Kemarin saya di kapal, saya punya kawan dari Vietnam, Wheeler. Mereka bahkan yes no aja masih roaming. Kenapa mereka bisa on board? Karena agensi mereka bagus, bisa memberikan edukasi, memberikan konsep bagaimana cara menjawab penginterview. Beda dengan kita, tapi agen-agen kita di Indo sekarang udah bagus, sudah banyak yang memberikan edukasi bagaimana cara menjawab, bahkan ada yang memberikan kursus untuk menghadapi interview. Oke, langsung saja kita bahas apa saja yang ditanyakan secara general. Oke kawan-kawan, pertama biasanya penginterview itu ini kita bicara secara garis besar ya. Tentunya para user itu menanyakan pastinya secara berbeda-beda sesuai dengan CV Anda juga ya pastinya. Tapi secara garis besar biasanya pasti pertanyaannya tidak jauh-jauh, seperti perkenalan pastinya ya. Perkenalan dari nama, umur, status, asal dari mana itu. Kemudian next experience, kalian harus tahu, kalian sudah harus hafal CV Anda, tracknya kemana, mau tanya apa, perusahaannya dari mana, kalian harus tahu. Jadi perkenalan tadi itu nggak usah panjang-panjang ya, cukup itu aja nama. Nggak perlu tahu orang interview itu secara terperinci. Kemudian habis next experience ya, mereka akan menanyakan duty and responsibility. Duty and responsibility ya pastinya kalau di kapal besar itu misalkan kawan-kawan dari takbut pastinya berbeda ya. Contoh duty and responsibility di bulk carrier. Secara garis besar duty and responsibility STB itu pastinya maneuvering steering di atas bridge, di atas anjungan bersama pandu kapten pada saat lagi longside ataupun sebaliknya. Nah, kemudian juga pada saat di narrow channel atau pelayaran sempit, misalkan di Singapura Strait kan rame banget. Nah, kita itu jaga di atas sama officer duty, atau lagi Roxy atau pada saat cuaca buruk tuh, nah kita di atas itu main dutinya sebagai AB. Kemudian tentunya AB juga punya general duty seperti maintenance, chipping, grinding, greasing wire, painting pastinya. Kemudian interview juga nanya apa yang kamu lakukan pada saat di pelabuhan, pada saat pertama di pelabuhan. Pastinya kita sebagai AB menjawab mempersiapkan gangway ya, kita yang mempersiapkan gangway, safety net segala macam, ready for use ya, siap digunakan. Kemudian selalu patroli, selalu mengatur tali-tali depan belakang sesuai dengan pasang surut air di pelabuhan, loading unloading progress juga. Nah, kita itu harus atur. Dia juga nanya pada saat kita baru-baru on board, baru-baru naik ke kapal,
kita itu pertama ngapain gitu pada saat kita naik. Jadi pada saat kita baru naik itu ya kita berikan bukti kita ke kapten bahwa kita kru baru yang baru naik, sing onnya kan kita harus berikan kepada kapten. Kemudian bertemu dengan handover kita, replacement kita handover, kita tanya segala macam, jaga jam berapa, kamu tugasnya sekarang lagi ngapain, apa sekarang yang lagi dikerjakan. Kemudian kita tanya pengoperasian, soalnya kan tiap kapal berbeda pengoperasian head scupper, bagaimana cara bukanya, beda-beda pengoperasiannya kan beda. Terus mooring needs-nya begitu. Kemudian interviewer juga nanya safety PPA, kalian harus juga tahu. Personal protection equipment kalian harus tahu, mulai dari safety helmet, safety glass, safety gloves, coverall, safety shoes, kalian juga harus tahu semuanya. Kemudian dia juga nanya secara khusus pada saat kita kerja di enclosed space, safety apa yang kita pakai di tempat di ketinggian, kemudian di overboard, di luar kapal misalkan kita lainnya lambung, apa yang kita gunakan kita harus tahu. Kemudian pada saat di pelabuhan lagi loading itu kita ngapain sih? Biasanya kan chief officer ngasih sounding order. Jadi kita sebagai itu kita landing sesuai dengan apa yang diinstruksikan chief officer, kita report. Kemudian untuk AB48 itu kan dia setiap layar tiap hari harus sounding, khusus untuk 48 sounding, kemudian naikin bendera, turunin sebaliknya, kemudian matikan dan hidupkan penerangan, yaitu tugas 48. Kemudian penginterviewer juga menanyakan annex, dia juga nanya annex. Kalau EB paling dia nanya annex 5 tentang garbage ya, tentang sampah. Dia nanya macam-macam sampah itu aja, terus kapan dibuangnya, siapa yang nyuruh, jawab aja ya kita sendiri nih, siap sendiri kan aja kayak gitu. Kemudian juga dia nanya punya keluarga pelaut nggak, dia kadang juga nanya gitu ya, pertanyaan bonus. Jadi penginterviewer ini kalau kita lagi di interview, kalau kita nggak tahu ya apa yang mereka maksud pertanyaan itu, kita nggak tahu apa maksud mereka akan selalu memberikan clue, mereka selalu membantu kita supaya kita bisa menjawab apa yang maksud mereka itu nanya apa begitu. Jadi mereka membantu kita, beda dengan kita ya, kita sendiri. Ada yang biasanya saling menyulitkan ya, kalau di luar itu kita dibantu. Nah, khusus untuk kapal kontainer ya biasanya EBI, Nelly atau ngecek kontainer river untuk kontainer ya. Kalau kalian upload ke MSC itu biasanya dia nanya begitu. Saya kira itu aja dari saya, mungkin masih banyak kekurangan ya. Untuk para senior bisa menambahkan mungkin di kolom komentar. Dan untuk kawan-kawan semuanya, semoga ini bisa bermanfaat kepada kalian, punya benefit, bisa membantu. Jadi kawan-kawan yang ingin secara bahasa Inggris, cara menjawabnya bisa chat saya, bisa hubungi saya. Semoga kawan-kawan bisa on board, bisa tercapai kapal yang diinginkan, bisa on board di sana. Dan tetap jangan lupa tetap selalu belajar, tetap jaga kesehatan. Itu aja dari saya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.